Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Good morning everyone. See you again with me, Miss Rizky Nur Azizah in English subject for grade 8. How are you today? I hope you all in a good condition just like me now. Today we are going to learn about chapter 3. We know what to do. Nah, kita di sini akan mempelajari bab 3 ya, tentang kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. In this chapter, we will learn about two topics. Nah, di sini kita akan mempelajari dua topik, yaitu yang pertama to give suggestion, memberikan saran, and to state rules and obligation, yaitu menyatakan aturan atau kewajiban. Sekarang kalian simak ya video penjelasannya. Check it out. What should I do? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to Magdalena English. It's me, Magdalena, and today we're going to learn about suggestion and recommendation. So suggestion means saran and recommendation means rekomendasi. Jadi dua kata ini tuh intinya sama-sama saran, sama-sama tawaran ide kepada seseorang. So in this video we're going to learn about how to ask for someone's suggestions, how to give suggestion, and how to respond to a suggestion. Now, without any further ado, let's get started. Okay, the first one we have asking for suggestion. Meminta saran kepada seseorang. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menanyakan saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris? Yang pertama kita punya what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Any ideas? Ada ide? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestions? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa saran atau nasihat tentang? Jadi setelah about itu atau setelah tentang itu bisa kita tambahkan dengan topik. Contohnya, can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku nasihat atau saran tentang sekolah gitu misalnya. Okay, next. Giving suggestion. Nah, tadi sudah belajar bagaimana caranya menanyakan saran seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang? Giving suggestion. Ada satu kata yang paling umum digunakan oleh orang untuk memberikan saran, yaitu should. Should. L-nya tidak dibunyikan. Should. Yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Oke, di sini tuh ada kata harus gitu. Tapi jangan bayangkan ini tuh seperti obligation atau kewajiban. Karena perlu diingat, kalau saran itu kan kita bisa membebaskan orang yang kita berikan saran, mau dia mengikuti atau tidak mengikuti saran kita, itu terserah dia gitu. Beda sama yang kewajiban. Kalau kewajiban atau keharusan itu, kalau dia tidak melakukan itu, biasanya tuh akan ada konsekuensi atas pilihannya itu. Sementara kalau saran itu enggak, saran itu terserah dia mau ngelakuin atau enggak, yang penting kita udah ngasih saran gitu ya. Jadi should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Kayak gimana sih contoh kalimatnya? Contohnya, you should change your attitude. Kamu seharusnya atau sebaiknya merubah sikapmu. Nah, misalnya temannya agak menyebalkan gitu dan kita nyaranin dia agar mengubah sikapnya, agar dia tidak dibenci oleh orang lain gitu misalnya. Tapi soal dia mau berubah atau tidak, ya itu terserah dia karena kita cuma ngasih saran. Next, you should drink more water. Kamu harus minum lebih banyak air. You should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan instan. Kayak perlu diperhatikan di sini ya. Setelah kata should, itu kata kerjanya pasti bentuk dasar gitu. Contohnya change, merubah, bukan changing. Drink, bukan drinking. Stop, bukan stopping. Ya, jadi kata kerja setelah kata should itu pasti bentuk awal, bentuk dasar.
Selain penggunaan kata should yang paling sering digunakan itu, kita juga punya beberapa ekspresi lain untuk memberikan saran kepada seseorang. Di sini ada 4 ekspresi. Yang pertama itu ada why don't you? Kenapa kamu tidak? Gitu. Contohnya, why don't you go to the doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Ini kan bentuknya pertanyaan ya, tapi ini sebenarnya adalah saran atau pernyataan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh yang kedua itu ada how about? Bagaimana dengan? Contoh, how about going to Mecca? Bagaimana dengan pergi ke Mekah? Atau bagaimana kalau kita pergi ke Mekah? Misalnya temannya dapat uang 1 miliar dan dia bingung mau menggunakan uang itu buat apa. Terus kita nyaranin dia begini, gimana kalau pergi ke Mekah? How about going to Mecca? Next, ada you need to. Artinya, kamu harus. Balik lagi, ini harusnya itu konteksnya saran ya. You need to eat more vegetable. Kamu harus makan lebih banyak sayur. Soal dia mau makan banyak sayur atau tidak, itu terserah dia. Kita cuma ngasih saran. Next, I suggest and I recommend. Saya sarankan atau saya rekomendasikan. Contoh, I suggest you go to the doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. Atau, I recommend you watch this movie. Saya merekomendasikan kamu menonton film ini. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta saran dan memberikan saran. Sekarang bagaimana kalau kita diberikan saran oleh seseorang dan kita mau merespon akan saran tersebut? Oke, yang pertama tuh kita punya accepting the suggestion, menerima saran. Bisa jadi kita suka sama sarannya dan kita akan melakukan sarannya tersebut. Kemudian ada declining the suggestion, menolak saran. Mungkin kita tidak suka atau kita tidak bisa melakukan saran yang diberikan orang. Contohnya, untuk accepting the suggestion kita punya it sounds great. Itu terdengar bagus atau itu terdengar luar biasa. It sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. Okay, I will. Oke, saya akan melakukannya. Dan ini yang paling simple nih. Kalau kita dikasih saran sama orang, kita bisa bilang thanks. Makasih. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak suka dengan sarannya atau kita tidak akan melakukan saran orang itu? Kita bisa bilang apa? I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir kalau itu ide yang bagus. Yang kedua, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Next, sorry, but I don't think I can do that. Maaf, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu. Jay, my stomachache is getting worse. What should I do? Why did you take a medicine? I took it, but it's not working. Do you have any other ideas? You should try tea of boulder leaves. It works. Seriously? Okay, I'll try it. Oke, tadi kalian sudah melihat penjelasan tentang asking and giving suggestion. Meminta dan menerima saran ya, dimana kita menggunakan kata should yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Sekarang giliran exercise. Please open page 37 in your English book. Jadi buka halaman 37 di buku Inggris kalian ya. Nah, di situ ada 12 number yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini kalian hanya membuat 2 giving suggestion, di mana kalian memberi saran yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. For example, number 1, we have to test tomorrow, English and IPS. Kita mempunyai 2 tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Nah, yang pertama kalian membuat giving suggestion dengan kalimat negatif atau larangan ya. Contohnya, you should not go to the game. Kamu tidak sebaiknya atau tidak seharusnya bermain game.
Dalam kalimat negatif ini, kalian cukup menambahkan kata not di kata sesudah should. Should not, berarti itu bisa diartikan sebaiknya tidak, seharusnya tidak, atau jangan. Nah, yang kedua, kalian membuat giving suggestion. You should study for the test. Itu yang positifnya ya. Jadi kamu sebaiknya belajar untuk tes-tesnya. Next, number 2. I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu artinya row. Nah, di sini yang nomor 2, kalian jadi boleh yang pertama positifnya, yang kedua kalimat negatifnya boleh. Nah, terus kalau misalnya mau kalimat pertamanya negatif, kalimat yang keduanya positif, boleh juga. Kalau yang kedua ini positifnya dulu ya. You should look it up in the dictionary yourself. Jadi kamu seharusnya membuka kamus sendiri. Terus yang negatifnya cukup memberikan not sesudah kata should. You should not depend on others all the time. Kamu tidak sebaiknya atau kamu jangan bergantung kepada orang lain setiap waktu. Oke, jadi kalian cukup mengerjakan dari nomor 3 sampai nomor 12 saja ya. Oke, thank you for watching my video, and semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa, don't forget to do your homework. Okay, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi